Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5A 3B Pendidikan Bisnis. Saya Nashwa Salsabila dengan NIM 2307439 dan juga Dan juga saya, Nur Iman Gunawan, dengan NIM 2305987. pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen sarana dan prasarana. Hmm. Baik, ini adalah hal-hal yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama ada konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang berisi prinsip dasar sarana prasarana pendidikan, jenis-jenis sarana pendidikan, standar sarana prasarana, ketentuan sarana prasarana. Lalu yang kedua ada ruang lingkup pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang terdiri dari perencanaan sarana prasarana pendidikan, perencanaan pengadaannya, hingga penyimpanannya. Selanjutnya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Apa itu manajemen sarana prasarana pendidikan? Menurut Mamusung, Bapadal, dan juga Sutopo, manajemen sarana dan prasarana pendidikan terkenal dengan istilah School Plan Administration yang mencakup lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan pendidikan atau sekolah. Sementara menurut Angel Hart and L 1956, pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Lahan atau site yang dimaksud adalah letak atau lokasi tanah atau suatu lahan yang telah dipilih secara seksama untuk dibangun di atas tanah atau lahan tersebut gedung atau bangunan sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, maka menurut kami, manajemen sarana dan prasarana pendidikan atau School Plan Administration adalah pengelolaan fasilitas pendidikan seperti lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan. Proses ini mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan secara efisien untuk mendukung tujuan pendidikan. Lalu, berikut adalah prinsip dasar dari sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, ada keselarasan dengan filosofi pendidikan. Lahan, bangunan, dan perabot sekolah harus mencerminkan cita-cita masyarakat dan tujuan pendidikan dirancang dengan masukan dari ahli. Lalu sarana prasarana ini harus memenuhi kebutuhan siswa untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan bermain siswa sesuai bakatnya guna membentuk karakter mereka. Relevansi dengan pendidikan. Lahan, bangunan, dan peralatan harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan, memberikan manfaat bagi siswa dan guru. Lalu ada kompetensi penanggung jawab. Jadi penanggung jawab sekolah itu perlu melatih staf, memilih alat sesuai fungsi, serta memastikan sarana digunakan tepat guna dan dapat dipelihara untuk mendukung kesehatan, keamanan, dan kemajuan sekolah. Dan terakhir, kepedulian pada kebutuhan alat pendidikan. Kepala sekolah ini harus memahami aset sekolah serta memenuhi kebutuhan alat-alat pendidikan yang diperlukan siswa. Berikut adalah jenis-jenis sarana pendidikan. Menurut Ari Gunawan, sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi sarana fisik dan juga non-fisik. Untuk sarana fisik, itu mencakup benda-benda berwujud yang mendukung aktivitas pendidikan, seperti mesin tik, komputer, perabot, alat peraga, ruang kelas, perpustakaan, area bermain, fasilitas olahraga, tempat ibadah, toilet, kantin, ruang UKS, dan sarana lainnya. Untuk sarana non-fisiknya itu meliputi peraturan, tata tertib, dan program-program yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Sementara prasarana pendidikan itu mencakup tanah, halaman, pagar, gedung, jalan, jaringan, listrik, telepon, internet, serta perabot dan infrastruktur pendukung. Infrastruktur ini tuh berfungsi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat. Kemudian standar sarana prasarana itu ada dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu harus dibuat dari bahan yang kuat dan mudah didapat.
Konstruksi yang kokoh dan mudah dilaksanakan, lalu biayanya harus relatif terjangkau dengan dana yang tersedia. Nyaman dan menyenangkan dalam penggunaan, selanjutnya mudah diatur dan dipindahkan, serta harus menjamin kesehatan dan keamanan. Selanjutnya akan dibahas oleh Inan. Nah, di sini saya akan membahas tentang ketentuan sarana prasarana berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Dalam sekolah SD atau MI, satu sekolah dasar atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Satu SD atau MI dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2.000 penduduk atau satu desa atau kelurahan. Di wilayah dengan lebih dari 2.000 penduduk dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD atau MI yang sudah ada atau disediakan SD atau MI baru. Pada pemukiman permanen dan terpencil dengan lebih dari 1.000 penduduk, terdapat satu SD atau MI dalam jarak tempuh maksimum 3 kilometer bagi peserta didik yang berjalan kaki melalui lintasan yang aman. Dan selanjutnya ada dari SMP atau MTS. Satu SMP atau MTS memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Minimum satu SMP atau MTS disediakan untuk satu kecamatan. Semua SMP atau MTS di setiap kecamatan harus mampu menampung seluruh tujuan SD atau MI di kecamatan tersebut. Lokasi setiap SMP atau MTS dapat dijangkau oleh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang aman. Dan selanjutnya adalah ruang lingkup pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dalam perencanaan ini harus mempertimbangkan aspek internal seperti sistem pendidikan dan eksternal, termasuk demografi, ekonomi, dan kebijakan. Kegagalan pada tahap ini dapat menyebabkan pemborosan, sehingga perlu prinsip perencanaan komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Perencanaan pengadaan tanah. Pemilihan lokasi tanah harus mempertimbangkan lingkungan yang mendukung pendidikan, mudah diakses, luas, dan memenuhi syarat kesehatan, serta tidak dekat dengan area yang dapat mengganggu siswa. Selanjutnya ada perencanaan gedung sekolah. Gedung sekolah yang ideal harus memenuhi kebutuhan pedagogis, aman, estetis, dan ekonomis, serta memungkinkan modifikasi untuk kebutuhan masa depan. Selanjutnya, perencanaan pembangunan gedung. Pembangunan gedung sekolah harus mempertimbangkan kualitas bangunan, sirkulasi udara, pencahayaan yang memadai, dan lokasi yang tepat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, perencanaan perabot dan perlengkapan pendidikan. Perabot dan perlengkapan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan program pendidikan, baik secara individual maupun kelompok, serta memenuhi standar keamanan, ukuran, dan fleksibilitas. Selanjutnya, ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti adanya pengadaan tanah melalui pembelian, hibah, hak pakai, atau pertukaran. Yang kedua, ada pengadaan gedung dengan membangun baru, membeli, menyewa, menerima hibah, atau menukar bangunan. Dan yang ketiga, ada perlengkapan sekolah dapat dibeli dalam bentuk jadi atau yang belum jadi, atau dibuat sendiri. Kualitas dan kuantitas harus diperhatikan, serta prosedur dan dasar hukum agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kejelasan surat tanah, akta jual beli, dan dokumen lainnya. Setiap sekolah sebaiknya memiliki petugas untuk mengelola perlengkapan, termasuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang. Penyimpanan barang harus memperhatikan sifat barang untuk mencegah kerusakan. Gedung harus mudah dijangkau dengan fasilitas yang memadai dan kondisi yang baik. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana pendidikan merupakan kegiatan menyimpan barang milik sekolah atau negara. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi seperti yang pertama ada aspek fisik. Tempat penyimpanan seperti gudang pusat, penyalur, transit, khusus, dan pemakai. Dan yang kedua ada aspek administratif, yaitu pengelolaan dan pencatatan barang.
Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi diperlukan untuk mengetahui jumlah, jenis, kualitas, dan informasi lainnya tentang barang. Barang milik negara harus diinventarisasi secara cermat dalam buku induk barang inventoris dan buku golongan barang inventoris. Kegiatan inventarisasi meliputi pencatatan, pemberian kode, laporan triwulan, dan rekapitulasi tahunan. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Langsung saya serahkan kepada Naswa. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.